Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Perlina, kelas KPI 2351B, NIM 2304131062. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Dosen pengampu Vivi Hasmawati, MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah proses sistematis untuk menyusun dan menyampaikan pesan yang efektif kepada audiens guna mencapai tujuan organisasi dan proyek tertentu. Perencanaan ini melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan komunikasi, identifikasi audiens, pemilihan media penyusunan pesan, dan pelaksanaan dan evaluasi. Tujuan perencanaan komunikasi ini menyampaikan informasi secara efektif dan efisien, membangun hubungan yang baik antara organisasi dan stakeholder, mempengaruhi perilaku atau persepsi target audiens, mendukung penyampaian visi, misi, dan tujuan organisasi, dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar tim atau departemen. Adapun komponen utama perencanaan komunikasi, yakni analisis situasi, memahami konteks, tantangan, dan kebutuhan komunikasi organisasi, yakni dengan menggunakan SWOT. Penentuan tujuan komunikasi. Tujuan harus smart dan spesifik. Identifikasi target audiens, yakni menentukan siapa yang menjadi sasaran komunikasi, bisa internal seperti karyawan atau eksternal, yakni pelanggan atau mitra. Rumusan pesan, menentukan apa yang diinginkan disampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya. Pemilihan saluran media, menentukan media apa yang paling penting dan efektif, seperti media cetak, digital, dan tatap muka. Adapun penjadwalan dan eksekusi, yakni menentukan waktu dan acara pelaksanaan komunikasi. Evaluasi dan umpan balik, yakni mengukur keberhasilan komunikasi dan menampilkan pelajaran untuk perbaikan. Nah, di dalam perencanaan komunikasi terdapat tahapan perencanaan komunikasi, yakni perencanaan awal, analisis kebutuhan komunikasi, identifikasi pemangku kepentingan, strategi komunikasi, merumuskan pendekatan, menentukan pesan utama dan media pelaksana, serta menyampaikan pesan melalui media yang dipilih, memastikan pesan diterima dan dipahami oleh audiens. Selanjutnya yakni evaluasi dan penyesuaian, yakni mengukur efektivitas pesan dan dampaknya. Revisi strategi bila diperlukan. Yang selanjutnya yakni strategi komunikasi yang efektif. Komunikasi dua arah seperti dorongan audiens untuk merespon atau memberi umpan balik yang konsisten. Selanjutnya, konsistensi pesan dengan menggunakan gaya dan pesan yang sama di semua saluran. Adapun segmentasi audiens, yakni menyesuaikan pesan dengan karakteristik masing-masing audiens. Yang selanjutnya yakni menggunakan media yang relevan. Tidak semua pesan cocok untuk semua media. Menggunakan visualisasi seperti menggunakan infografi, ilustrasi, dan video agar pesan mudah dipahami. Adapun contoh kasus dalam perencanaan komunikasi, yakni
contoh kasus singkat perusahaan pada PT Sehat Selera Nusantara, yakni mengalami masalah penurunan partisipasi karyawan dalam program kesehatan kerja. Nah, tujuan komunikasi ini meningkatkan kesadaran dan keterlibatan. Strateginya menggunakan kampanye internal lewat email, poster, dan grup WhatsApp. Nah, munculkan testimoni dari karyawan yang ikut program rapat evaluasi bulanan. Juga umumkan hasil partisipasi naik 40% dalam 3 bulan. Nah, yang terakhir yakni kesimpulan. Perencanaan komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi membangun pemahaman dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Komunikasi yang direncanakan dengan baik bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi konflik, dan memperkuat citra organisasi. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan komunikasi. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.